Oke, kembali lagi dengan saya Ibrahim Naufal Mustafa. Di sini kita akan membahas mengenai operasi vektor. Kayak gini. Jadi operasi vektor itu bagaimana? Ya seperti pada umumnya kita jika punya suatu bilangan kita operasikan. Operasi itu kan dia mulai dari dijumlahkan, dikurangkan, dan juga dikali. Di vektor ini tapi nggak ada pembagian vektor. Kita nggak bahas kayak gitu. Oke, kita mulai pertama dari penjumlahan vektor. Kita mulai dari penjumlahan. Oke, jadi misalnya gini, kita anggap kita punya suatu vektor. Misalnya kita ini nilainya 2i dan juga 3j. Kita anggap aja seperti ini. Lalu kita punya vektor b, yaitu dia juga nilainya misal 4i 5j. Misalnya begini aja. Nah, lalu gimana kalau misalnya mereka vektor ini kita jumlahkan? Berarti ini kita kurungkan dulu 2i plus 3j ditambah dengan 4i dan juga 5j seperti ini. Nah, ini nggak bisa kita sembarangan dijumlahin. Cara penjumlahannya gimana? Ini yang i kita harus jumlahkan dengan yang i, yang j juga kita jumlahkan dengan yang j. Jadi kita nggak bisa sembarangan jumlah-jumlahin gitu aja. Karena i ketemu i, maka 2 ditambah 4, maka hasilnya adalah 6i. 3 dan 5 dijumlahkan maka hasilnya adalah 8j. Seperti ini. Maka ini adalah vektor hasil dari penjumlahan kedua vektor A dan B. Seperti ini. Kalau misalnya kita buat dalam bentuk gambar, misalnya kita punya suatu vektor seperti ini. Ini berbeda dari nilainya yang tadi. Ini A, ini B. Seperti ini. Nah, jika kita ingin menjumlahkan, ini kita buat versi vektor B tapi dalam bentuk versi bayangannya tipis-tipis seperti ini. Ini adalah vektor B. Nah, dan vektor A ini juga kita buat versi bayangannya seperti ini. Nah, lalu hasil penjumlahannya adalah ada di tengah-tengah di sini. Ini adalah hasil dari A ditambah dengan B seperti itu. Cara seperti ini adalah cara trapesium. Jadi penjumlahan vektor seperti panah-panah ini itu adalah cara trapesium. Lalu yang kedua itu ada cara segitiga namanya. Cara segitiga. Nah, cara segitiga itu bagaimana? Nah, ini kan A tadi seperti ini. Jadi jika kita punya B bentukannya seperti ini tadi. Nah, ini adalah vektor B. Nah, vektor A yang tadi awalnya di sini. Awalnya tadi di sini. Itu langsung kita pindahkan ke atas dari kepalanya si B di sini. Jadi langsung kita pindahkan, D itu ada di sini. Nah, ini adalah vektor A. Jadi hasilnya adalah langsung seperti ini. Ini adalah A ditambah dengan vektor B. Jadi A yang ada di bawah sini itu dia tidak ada. Dia langsung dipindahkan, vektornya itu ada di kepala di si B-nya di sini. Kayak gitu. Nah, yang kedua itu misalnya kita membahas pengurangan vektor. Nah, yang kedua adalah pengurangan. Pengurangan seperti ini. Nah, kalau pengurangan, nah masih sama seperti tadi. Misalnya A itu adalah 2i tambah 3j. Lalu untuk B-nya misalnya tadi 4i. Nah, sama 5j. Jangan lupa ini ada topinya gitu, ada atap di atasnya. Nah, kalau misalnya kita ingin mencari A dikurang B, sama seperti tadi, 2i plus 3j akan kita kurangkan dengan 4i tambah 5j. Seperti ini. Nah, maka di sini 2 dikurang 4 harus i ketemu i lagi, tidak boleh yang i ketemu j, tidak boleh bercampur seperti itu. J juga harus ketemu dengan j. Maka 2i dikurang 4i akan hasilnya adalah 2i. Dan 3 dikurang 5 hasilnya adalah negatif 2j. Maka ini adalah hasil dari pengurangan dua vektor tersebut. Nah, lalu bagaimana jika kita gambar dengan panah? Nah, misalnya kita punya vektor AB itu seperti ini. Ini adalah A. Lalu ini adalah B. Nah, kalau kita mencari A kurang B, kita mencari A dikurangi dengan B. Nah, maka arah panahnya yang awalnya ke atas seperti ini, dia akan berubah arah panahnya. Nah, ini akan menjadi A. Nah, B itu akan menjadi kebalikannya.
Nah, kebalikannya akan menjadi seperti ini misalnya. Ini adalah panjang B. Nah, lalu gimana mencari gabungannya ya, mencari A kurang B-nya tersebut. Nah, sama seperti yang sebelumnya, kita gunakan cara trapesium. Sini adalah A, ini adalah B. Nah, maka gabungan dari A kurang B adalah ada di sini. Ini adalah A dikurang B. Vektor A dikurangi dengan vektor B. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada perkalian vektor. Yang ketiga adalah perkalian vektor. Nah, perkalian nih ada banyak contohnya. Misal kita punya suatu A, tadi masih sama aja, 2I tambah 3J, cuman di sini kita tambahkan dengan K misalnya 4K, jadi ada 3 dimensi. Lalu vektor B-nya kita anggap 5I, 6J, dan juga 7K. Seperti ini. Perkaliannya itu ada perkalian vektor dengan skalar. Gini. Ada perkalian vektor dikalikan dengan skalar. Maka hasilnya adalah menjadi vektor. Seperti ini. Ini adalah yang A, dan yang B adalah kita mengalihkan vektor dikalikan dengan vektor. Maka hasilnya adalah skalar. Nah, ini titik di sini itu beda dengan ketika kita menggunakan vektor, kita kalikan dengan vektor seperti ini. Nah, kalau kita seperti ini, vektor dot vektor, titik vektor, maka ini namanya adalah dot product. Ini yang akan kita bahas. Seperti itu. Nah, jika kita menggunakan seperti ini, cross, maka ini hasilnya akan menjadi vektor juga. Nah, ini namanya adalah cross product. Seperti itu. Nah, yang akan kita bahas ini adalah yang dot product saja, dan yang seperti di sini. Nah, lalu bagaimana dengan skalar ini? Misalnya kita mempunyai A adalah 2I plus 3J plus 4K. Lalu gimana kalau misalnya kita punya 4A? Seperti ini. Maka bisa kita tulis menjadi 4 dikali 2I. Bentukannya seperti ini. Langsung kita taruh saja 4-nya di depan. Seperti ini. Nah, nanti kita kalikan biasa 4 kali di sini, 4 kali 3, 4 kali 4. Maka akan menjadi 8I tambah 12J ditambah 16K. Seperti itu. Ini adalah hasil dari 4 vektor. Ini adalah perkalian dari vektor dengan skalar atau skalar dengan vektor. Jadi hasilnya masih vektor, dia masih punya arahnya. Nah, kalau misalnya kita mengalihkan yang vektor dengan vektor, vektor dot vektor atau dot product, hasilnya adalah skalar. Jadi gimana? Nah, misalnya A dot B di sini, itu maka akan menjadi, kita tulisnya menyamping aja begini, 2, 3, 4. Dikalikan dengan 5, 6, dan 7. Nah, maka untuk perkalian vektor seperti ini, 2 harus kita kalikan dengan 5. I harus ketemu dengan I, J ketemu J, dan K ketemu K. Seperti itu. 3 dikali 6 dan juga 4 dikali 7. Seperti ini. Maka hasilan dari kedua vektor ini, perkalian dari vektor ini adalah 2 dikali 5 adalah 10, positif 10. 3 kali 6 adalah positif 18. 4 kali 7 adalah positif 28. Nah, jika ini kita jumlahkan, ini 28. Jika ini kita jumlahkan keseluruhannya, maka hasilnya adalah 56. Hasilnya adalah skalar. Dia hanya nilai saja, tidak punya vektor-vektornya seperti ini, tidak punya IJK-nya. Seperti itu. Nah, kita tidak akan membahas vektor yang cross product di sini. Kita tidak akan membahas itu. Nah, jika kita punya vektor tadi A dengan B, berarti kita mempunyai suatu dua garis, yaitu ini adalah yang A dan juga di sini yang B. Seperti ini. Kita akan mencari berapa besar sudut yang terbentuk dari dua garis di sini. Nah, di sini dapat kita buat sebuah garis. Nah, karena kita dari A ke B, maka di sini adalah B dikurangi dengan A, seperti ini. Nah, dapat kita lihat bahwa di sini ada sebuah sudut yang diapit dengan dua buah garis di sini. Nah, kita dapat mencari sudut tersebut dengan menggunakan aturan
kosinus pada bagian trigonometri, pada bab trigonometri. Aturan kosinus. Di mana aturan kosinus tersebut adalah panjang di depannya di sini. Ini adalah panjang depan sudutnya yang dikuadratkan akan sama dengan panjang A kuadrat ditambahkan panjang B kuadrat dikurangi dengan 2 panjang A kali panjang B kalikan dengan cos theta, seperti itu. Ini adalah untuk persamaan nomor 1. Nah, pada bagian di sini, panjang kuadrat di sini, kita mempunyai suatu syarat dalam perkalian vektor itu bahwa jika kita punya B dikurangi A, itu akan sama seperti ini. B kurang A yang kita kalikan itu hasilnya akan seperti ini, yaitu B kurang A kuadrat. Ini adalah salah satu syarat dalam perkalian di salah satu bentuk dari perkalian di vektor. Nah, selanjutnya ini akan kita hitung secara aljabar. Jadi bagaimana perkaliannya? Seperti biasa aja pada aljabar. B ketemu B, A ketemu B di sini, B ketemu A, dan juga A ketemu A. Seperti ini. Jadi ini jika kita kalikan, maka akan menjadi B vektor dikalikan B vektor. Nah, ditambah dengan dikurang vektor A dikali vektor B, dikurang dengan vektor A dikali vektor B di sini. Ini kali ini dan ini kali sini. Lalu ditambah dengan vektor A kali dengan vektor A. Nah, ketika kita ini masih membahas seperti yang salah satu syarat di sini, jika kita punya vektor B atau kali vektor B, itu hasilnya akan menjadi panjang B yang dikuadratkan seperti ini. Nah, ini jadi sama juga kalau A bentukannya seperti itu. Jadi kalau kita punya sebuah vektor yang sama, kita kalikan dengan vektor itu, yaitu vektor A dikalikan dengan vektor A, hasilnya adalah panjang A tersebut secara dikuadratkan. Karena tadi di bagian atas di sini, ketika kita mengalihkan A dengan B, bentukannya adalah skalar seperti itu. Nah, selanjutnya di sini maka bisa kita ubah ini menjadi panjang B kuadrat dikurang 2A titik B ditambah A kuadrat, panjang A kuadrat. Di sini ini adalah bentuk lain dari B kurang A yang dikuadratkan, panjang B kurang A yang dikuadratkan. Ini adalah persamaan nomor 2. Sehingga persamaan nomor 2 bisa kita gantikan ke dalam di sini B kurang A, panjang vektor B kurang A tersebut. Nah, sehingga jika kita substitusikan, maka akan menjadi panjang B dikurangi dengan 2 vektor AB tambah panjang A kuadrat. Ini ada dotnya. Maka akan sama dengan panjang A kuadrat ditambah panjang B kuadrat dikurangi panjang 2 panjang A kali panjang B dikalikan dengan cos theta, seperti itu. Sehingga di sini A dan A sama-sama positif, sehingga jika kita pindah ruas ini akan menjadi habis, dan B sama-sama positif sehingga akan menjadi habis karena dia akan saling mengurangkan. Nah, sehingga di sini yang tersisa adalah negatif vektor 2A kali vektor B min 2 kali vektor A kali vektor B dikurangi dengan 2 kali panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B dan dikalikan cos theta, seperti itu. Nah, sehingga jika di sini min 2-nya kita coret, maka dia akan menyisakan A kali B sama dengan vektor A kali vektor B sama dengan panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B dikalikan cos theta, seperti ini. Sehingga jika kita ingin mencari cos theta-nya saja, maka kita perlu mengalihkan vektor A kali vektor B dibagi dengan vektor A, panjang vektor A dikalikan panjang vektor B, seperti ini. Ini adalah untuk mencari sudut dari dua buah garis vektor seperti ini. Seperti itu. Nah, cukup sekian dulu pada pembahasan mengenai operasi vektor. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan proyeksi vektor ortogonal dan juga contoh-contoh soalnya.